Kita sudah bersama dengan Pak Sigit Santosa yang merupakan Direktur Teknologi PT Pindad. Pak, bisa jelaskan sedikit Pak, inovasi-inovasi dilakukan, seri-seri dilakukan perbaikan dan upgrading Pak. Apa yang menjadi pembeda antara versi terbaru yang baru diresmikan oleh Pak Jokowi dengan yang sebelumnya, pendahulunya? Baik, jadi kita mengembangkan kendaraan taktis, kendaraan operasional untuk keperluan militer ini berdasarkan beberapa kebutuhan. Jadi kebutuhannya cukup banyak. Yang versi 1 full kendaraan taktis untuk militer. Iya. Operasi-operasi lapangan dan yang lain dan jarak jauh dan di lapangan yang sangat challenging ya. Nah, kita buat Maung versi 2. Versi 2 itu yang ramah, tidak hanya untuk yang militer tapi juga untuk sipil. Nah, yang versi 3 itu keunggulannya lebih kompak, lebih lincah, sehingga untuk operasi-operasi yang jarak dekat dia mampu menerobos beberapa medan-medan yang sangat challenging, tapi juga di pertempuran jarak dekat di perkotaan kita bisa masuk. Pak, di belakang kita ini adalah salah satu pabrik yang merakit kendaraan tempur namanya ini Pak ya. Boleh kita masuk Pak Sigit? Maka. Jadi kalau di sini, boleh saya jelaskan sedikit? Silakan Pak. Jadi di sini ini adalah tempat perakitan kendaraan tempur ANOA. Tapi sebenarnya tidak hanya merakit kita. Kita juga melakukan design, development, dan juga kita melakukan validasi, sertifikasi sampai ke mass production. Ini hal untuk ANOA. Untuk ANOA di Pindad, kita melakukan design, development, validasi, mass production untuk kendaraan tempur. Dalam hal ini adalah kendaraan tempur ANOA. Ini dia Pak ya? Ini yang sebelah sini ANOA. Kita juga melakukan design development untuk yang Komodo. Komodo lagi yang ANOA yang sini. ANOA ini sudah cukup banyak, lebih dari 400 kita buat. Ini ANOA 2 ya Pak ya? Ini ANOA 2. Namanya kalau ini yang sudah selesai ya Pak ya? Ini sudah hampir selesai, tinggal memasang senjata yang di atas sama komunikasi. Hampir selesai. Luar biasa. Ya. Untuk senjata sendiri kaliber berapa Pak? Kalau senjata ini biasanya kita gunakan RCWS, Remote Weapon Control System. Itu menggunakan senjata dari Pindad yang kaliber 12,7. 12,7, tapi itu kita bersama dengan untuk sistem kontrol dan RCWS-nya, RCWS-nya itu dengan beberapa pabrikan di dunia. Pak Sigit, tadi sudah dicerita bahwa semakin kesini kandungan lokal kita semakin meningkat. Ya. Untuk ANOA sendiri Pak, berapa persen Pak? ANOA ini kita sudah di atas 58%. 58% ya Pak? Udah di atas itu, karena setiap tahun kita selalu menuntut kepada rekan-rekan kita, rekanan partner kita yang ada di luar negeri harus dilokalkan. Jadi kita sekarang ini yang masih dari luar itu beberapa sistem komunikasi, radio, navigasi, dan juga sistem powertrain-nya, engine-nya. Tapi ke depan kita ingin lokalkan juga. Oke Pak. Nah ini dia Pak ya, ini ANOA semua ya ini Pak ya? Ini ANOA 2 ya Pak ya? Ini ANOA 2, oh iya betul, ini ANOA, kemudian satu lagi ya. Ini yang jelas sudah dirakit semuanya, tapi begini Pak, apa yang istimewa dari sini Pak? ANOA 2 itu cukup ringan, jadi totalnya berat total sekitar 12 sampai 13 ton, sehingga untuk medan pertempuran di daerah-daerah yang di daerah gurun kita gunakan juga untuk di misi perdamaian, di daerah pegunungan-pegunungan di kita juga bisa cukup versatile. Ini juga memenuhi standar NATO. Standar NATO untuk yang bodinya itu sudah mencapai NATO Standard Agreement level 3. Untuk yang bodi yang di samping, yang di bagian bawah kita sudah kembangkan dan sudah kita lakukan pengujian dan tes untuk yang strukturnya. Itu bisa mencapai NATO Standard Agreement level 3 juga dengan 8 kg bom TNT yang ditanam di tanah, itu tidak ada masalah. Desain sudah siap. Pak, saya dengar Bapak adalah orang di balik perancangan baik itu Rampur, kendaraan tempur, dan juga kendaraan operasional, run ops Pak ya, termasuk yang Maung. Saya dengar Bapak puluhan tahun Pak ada di salah satu perusahaan, kemudian juga diajak oleh Pak Menteri Pertahanan, betul demikian Pak? Jadi kalau saya itu kebetulan punya background
Setelah selesai saya pendidikan S2 S3 di luar negeri, saya ditawarin untuk bekerja di perusahaan pesawat, perusahaan otomotif dan perusahaan macam-macam. Akhirnya saya coba dalamin perusahaan otomotif. Saya di Amerika total 17 tahun. Wow. Tapi setelah saya selesai, niat saya waktu itu memang ingin belajar. Oke. Bagaimana sih pengembangan kendaraan, kan kendaraan transportasi yang sangat kritikal di Indonesia. Jangan sampai kita hanya mengambil bagian yang kecil saja di bagian ujungnya. Tapi kita tidak tahu mengenai bagian hulunya seperti apa. Oke. Karena ini konsep saya begini, dan ini sudah proven ini ya. Bahwa kalau kita melakukan design, development, validation, mass productions, dan certifications, itu economic impact multiplier-nya sampai 11 kali lipat. 11 kali lipat. Artinya apa? Kalau kita kerjakan di PT Pindad, satu pegawai yang kita hire di PT Pindad bisa meng-create lapangan pekerjaan 11 di tempat lain. Wow. Itu udah proven itu. Makanya saya belajar, tapi setelah begitu lama saya tidak belajar lagi karena saya harus ngajarin, saya pulang. Oke. Saya pulang ke Indonesia, saya kembali ke alma mater, saya mengajar gitu ya. Pas saya di ITB diminta untuk membantu karena memang banyak sekali riset saya di bidang pertahanan juga. ANOA tadi untuk yang standar NATO level 3 yang di bawah bagian bom ranjau 8 kg. Itulah riset kami bersama Pindad. Akhirnya saya diminta sekalian untuk join di Pindad. Nah, untuk kendaraan taktis dan kendaraan operasi, memang kita harus kuasai nih transportasi kita masa depan seperti apa. Oke lah, di Indonesia udah mastering di bidang perakitan assembly, no question about it. Tapi di bagian design development kita harus berdayakan. Saya mengajar mahasiswa nanti bagaimana, mereka siapa yang menerima. Ya. Jadi kalau sekarang luar biasa, alhamdulillah di Indonesia kita memiliki lulusan-lulusan yang sangat handal. Kita kerjasamakan untuk pengembangan kendaraan taksi dan operasional. Alhamdulillah sukses. Sekarang kita tinggal buktikan bahwa kita juga bisa melakukan full cycle development tadi ya, yang memiliki nilai multiplier effect impact ekonomi yang sampai 11 kali lipat tadi. Oke. Pak, selain kendaraan, kita mulai senjata boleh Pak ya? Siap. Karena selain kendaraan yang diresmikan oleh Pak Jokowi kemarin, ternyata ada yang diperagakan juga Pak. Ada Pak. Saya dengar ini semacam senjata yang bukan sniper, tapi juga dia ada di tengah-tengah karena jarak tembaknya ada 600 meter kalau saya tidak salah. Betul. Ya. Oke, boleh kita lihat ya Pak ya? Boleh, mari kita ke sana. Ya, Pak. Ya, selain kita juga sudah menjajal kemampuan Maung yang baru ditandatangani oleh Pak Jokowi, kita juga melihat ada salah satu etalase persenjataan yang menjadi produk unggulan dari PT Pindad. Kalau kita lihat di sini dengan Pak Sigit, ini adalah tipe SPM1, ini semi sniper ya Pak ya. Dan saya dengar bahwa jarak efektif, jarak daya jangkaunya sampai 600 meter. Betul. Betul. Bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai produk ini Pak? Jadi sampai saya angkat boleh Pak ya? Boleh. Oke. Jadi produk SPM1, senjata penembak mahir 1 ini memiliki keunggulan di mana kalau di luar negeri namanya DMR, Designated Marksman Rifles. Ini sangat akurat. Ini in between sebelum masuk ke snipernya, tapi ini sampai 600 meter kalau menggunakan teleskopik Steiner ini. Tapi kalau menggunakan mechanical tanpa teleskopik 400 bisa. Kemudian salah satu keunggulan juga yang keduanya adalah ada silencer. Peredam ini membuat akurasinya tidak hanya suara yang diredam, tapi juga getaran juga diredam, dia memiliki akurasi yang cukup tinggi. Ini biasanya digunakan untuk pembuka. Kalau kita ada serbuan, infanteri akan membuka dengan counter intelligence, membersihkan beberapa potensi-potensi hambatan di depan sebelum pasukan masuk ke dalam. Dan di sampingnya juga, ini dia yang saya dengar-dengar sudah dipesan oleh Kementerian Pertahanan untuk sebagai senjata latih untuk komponen cadangan, betul ya Pak? Betul. Ini Pak ya. Ya, bisa dijelaskan sedikit Pak Sigit? Ya, ini kebetulan dua-duanya sudah berkontrak. Kemarin pada saat Rapim TNI, kedua-duanya di showcase-kan.
Kalau yang SPM1 ini ada sekitar 3.800, ini sekitar 4.400 untuk yang SS2F51. Nah, kalau yang ini sebenarnya basic barrelnya lebih pendek, lebih ringan, memiliki kemampuan jarak tembak sampai 200 meter, dilengkapi dengan alat bidik dan juga ada laser. Nah, ini ada lasernya, ada laser aimer. Ya. Oh, wow. Nah, ini bisa collapsible, bisa untuk popornya bisa sliding, dan juga ini cukup banyak digunakan oleh untuk pelatihan di Komcat. Tentu ada alasan sebetulnya ketika Komcat menggunakan ini sebagai senjata latih. Ya. Yang jelas nggak boleh dibawa pulang karena ini adalah properti dari pengguna, dalam hal ini pelatih, yaitu TNI Angkatan Darat ataupun TNI yang bertugas untuk melatih. Tapi bagaimanapun ini bisa menjadi alat yang sewaktu-waktu kemudian situasi geopolitik tidak menentu. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa menjadi pertahanan negara. Tapi saya dengar, Pak, ada lapangan tembak, kita mau coba, Pak. Boleh. Karena saya dengar senjata dari PT Pindad berserta dengan pengguna senjatanya, yaitu TNI, sudah memenangkan berbagai piagam penghargaan dan medali internasional. Betul, Pak? Betul, adalah salah satu senjata kita. Yang mana, Pak? Yang ini, yang heavy barrel ini. Ya, ini yang sudah menang beberapa kali. Oke. Jadi di ASAM, di Asia Pacific Armed, itu di Australia nomor 1 7 tahun berturut-turut. Kemudian di ASEAN Rifle Meet ARM itu juga kita menang sampai 12-13 kali. 12 sampai 13 nomor 1. Wow. Nomor 1. Artinya produk anak bangsa, produk senjata anak bangsa PT Pindad itu sudah menjadi buah bibir di mancanegara. Betul, tidak hanya buah bibir. Tapi di Australia, seperti ada baca mungkin di berita-berita, mereka ingin membongkar semuanya ini. Ada apa gitu? Rahasia apa? Kita memang ada beberapa teknologi yang memang kita tidak disclose, tapi memang kita udah proven lah. Senjata kita udah proven bisa mengalahkan senjata yang lain di Asia Pasifik dan maupun di ASEAN. Ya, luar biasa karya anak bangsa lagi ini, industri pertahanan yang dengan semangat disampaikan oleh Pak Jokowi ya, Pak ya. Harus didorong industri pertahanan nasional kita. Betul. Dan itu nampaknya linear dengan apa yang dilakukan Kementerian Pertahanan, Pak. Betul. Jadi kita tidak hanya melakukan desain, tapi juga kita manufacturing pun tingkat kandungan lokalnya kita kita tingkatkan setiap tahunnya. Seperti tadi yang ada 2 tadi, itu at least itu di atas 75%. Sudah di atas 75%? Iya, kandungan lokalnya yang 2 berkontrak tadi. Luar biasa. Ya. Boleh, Pak, kita lihat, Pak? Siap, mangga. Pemirsa, saya berkesempatan untuk mencoba ini senjata semi sniper ya, Pak ya. Ini yang kita jelaskan tadi ya, Pak. Ini senjata SPM1 ya, Pak. Yang juga digunakan dalam berbagai lomba dan juga memenangkan berbagai lomba internasional. Dan terus terang ini pertama kali saya mencoba senjata laras panjang seumur hidup, Pak. Laras pendek pun saya nggak pernah. Dan ini mungkin pertama kali saya akan melakukan penembakan. Dan kita akan lihat seperti apa. Katanya sih dengan produk senjata PT Pindad harusnya segala sesuatunya menjadi mudah. Oke, Pak. Coba, silakan. Izin ya, Pak ya. Silakan. Oke, mari, Pak. Oh iya, jadi kemana ya, Pak? Wow. Ayo, Pak, boleh, Pak. Saya sebutkan ini pengalaman perdana saya untuk ikut menembak. Dan itu langsung di PT Pindad. Gimana, Pak, sebagai newbie? Anda dapat X-nya 1, 2, 3, 4. Nah, tadi saya tinggalkan tadi masih di 10 semuanya. Wah. Ini yang terakhir 2 ini Anda udah mulai nggak sabar. Oh. Ini kuncinya di kesabaran. Ini. Yang awal-awal masih bagus, masih halus. Ini kayaknya yang terakhir ini mau buru-buru selesai. Nah, akhirnya gini. Padahal sebenarnya Anda bagus nih. Ini groupingnya luar biasa nih. Wow. Jadi kalau dihitung-hitung ini. Mari saya ingin tunjukkan kepada pemirsa. Ini hasil tembakan. Saya menggunakan senjata produk PT Pindad SPM1 semi sniper yang memang jarak tembaknya di atas 600 meter dan ada 5 tembakan yang bisa mengenai sasaran lah ya, Pak ya.
X, Pak? Sebenarnya sasaran juga bagus semua, cuma aja nih ini agak nyebar sedikit, Tapi tadi saya lihat tadi yang 5 sebenarnya udah cukup bagus. Di X Siap, Pak. luar biasa. Sebagai the rookie, Pak. Sebagai rookie anak luar biasa nih, hebat. Selamat. Pak Sigit, terima kasih sekali lagi, Pak. Selamat. Ya, kita juga berkesempatan akan berbincang, minta testimoni dari Legend Ignatius Yogo dan Kodiklat TNI Angkatan Darat yang sudah mencoba langsung salah satu produk PT Pindad, yaitu senjata semi sniper tadi, Pak. Bisa jelaskan sedikit, Pak, apa yang Bapak bisa ceritakan mengenai senjata ini? Baik, jadi secara keseluruhan pada hari ini saya dengan staf berkunjung ke ke PT Pindad dan sudah diterima oleh Dirut PT Pindad Pak Abraham Mose, dan pada kesempatan hari ini saya berkesempatan mencoba senapan semi sniper DMR 5,56 mm, dan saya sudah mencoba sendiri bahwa senapan ini sangat ampuh, perkenaannya sangat presisi, dan saya sudah coba 10 butir, semua mengenai sasaran dalam jarak sekitar 60 meter ini. Jadi memang produksi anak bangsa PT Pindad sangat bisa dipercaya, dan kami sebagai pengguna TNI Angkatan Darat sudah merasakan bagaimana produksi Pindad yang sudah kami gunakan selama ini dan sangat menunjang tugas pokok kami di Angkatan Darat, baik itu tugas operasi, tugas latihan, dan aneka jenis lomba menembak internasional. Itu kita menggunakan senjata tidak hanya DMR ini, tapi SS1, SS2, pistol C2, Combat C2. Dan saya dengar itu juara ya, Pak? Juara. Di lomba tembak di Australia, Assam, itu sudah 6 kali, 7 kali kita berturut-turut juara. Dengan produksi dalam negeri, produksi PT Pindad. Juga ARM, ASEAN Rifle Meet, itu sudah 12 kali kita berturut-turut juara. Dengan produksi. Apa yang penting untuk dimodifikasi ke depannya untuk kebaikan produknya, Pak? Baik, kita sudah tadi bertemu dengan Dirut, kita sudah melakukan evaluasi dan terus kita berbenah. Masih banyak yang perlu kita perbaiki dari sisi presisi, kemudian dari sisi mungkin bahan baku, dan itu akan membuat produksi PT Pindad menjadi lebih baik. Saya dengar juga Komcat juga menggunakan senjata latih dari sini, Pak, ya? Iya, semua. Ya, tidak hanya TNI tapi komponen cadangan juga. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ignatius Yogo sudah menyampaikan testimoninya. Tentu saja karya anak bangsa bagaimanapun harus didukung penuh. Tidak hanya untuk menjaga pertahanan, tapi juga untuk membawa nama Indonesia di kancah internasional dan berkompetisi dengan produk-produk luar negeri. Kita percaya bahwa apa yang dikerjakan oleh PT Pindad, Kementerian Pertahanan, dan tentu saja secara luas pemerintah Indonesia dapat ditumbuh kembangkan untuk menjaga bumi pertiwi dari segala ancaman. Saya Abraham Silaban, kita jumpa di lain kesempatan.